Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dengan NPM 223522156 A3 Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas mengenai selayang pandang kegiatan ekonomi. Dinamika kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan makanan, pakaian, perumahan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu juga memerlukan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Alat pemuas keinginan yang dibuat manusia yang dapat dilihat, diraba, dan ditimbang dinamai barang. Sedangkan yang tidak dapat dilihat, diraba, tetapi masih dapat diukur dan dirasakan dinamakan jasa. Untuk menciptakan barang dan jasa diperlukan sesuatu yang dinamakan sumber daya. Produksi atau faktor produksi yang meliputi sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan skill teknologi dan pengetahuan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, setiap manusia berusaha mencukupi kehidupan hidupnya dengan berbagai macam cara. Cara-cara yang ditempuh akan mendatangkan hasil untuk mencakupi kehidupan dalam kehidupannya. Kebutuhan hidup manusia antara lain makanan, pakaian, perumahan atau tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, komunikasi, dan transportasi. Itu semua merupakan dari kebutuhan lahir atau materi. Selanjutnya ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi berhubungan dengan nilai guna suatu barang atau jasa sesuai untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan produksi ini juga ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan produksi juga dilakukan oleh produsen yang disebut dengan pengusaha. Mereka menghasilkan barang-barang untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat digunakan oleh konsumen apabila barang tersebut tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Penyaluran suatu barang dan jasa kepada konsumen disebut dengan distribusi. Jadi, barang yang sudah melewati tahap produksi akan siap untuk dikonsumsi, akan tetapi barang tersebut harus melewati proses distribusi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa barang tersebut berada pada waktu dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi sangat diperlukan agar terciptanya kesesuaian antar ketersediaan barang dengan kebutuhan. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut dengan distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari. Pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian juga salah satu contoh dari kegiatan konsumsi tersebut. Selanjutnya adalah perilaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi tersendiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas masing-masing kegiatan tersebut. Yang pertama ada konsumen dan produsen. Konsumen adalah para pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh para kaum produsen. Produsen adalah mereka yang di dalam suatu kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan input dan menyediakan barang dan jasa untuk nantinya dinikmati oleh kaum konsumen. Kedua pihak ini adalah dua pihak yang senantiasa harus ada di dalam setiap perekonomian. Tidak mungkin yang satu dengan tindakan yang lain. Coba kalian bayangkan suatu keadaan di mana semua anggota masyarakat menjadi produsen dan tidak seorang menjadi konsumen, pasti kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan sempurna.
Yang kedua, pemerintah dan swasta. Peran pemerintah sebagai perilaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Dari semua penjelasan dapat disimpulkan, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, juga untuk memperoleh barang dan jasa, pemasaran dari barang dan jasa tersebut, hingga terjadinya transaksi atau penggunaan. Kegiatan ekonomi ini artinya menciptakan sesuatu demi memenuhi kebutuhan hidup seorang individu. Ada beberapa jenis-jenis perilaku ekonomi. Yang pertama ada peran rumah tangga, peran pemerintah, dan peran perusahaan. Kesimpulan dari perilaku ekonomi dan pemerintah sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama segenap masyarakat Indonesia yang merata hingga ke pelosok. Keterkaitan hubungan antara para pelaku ekonomi dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangat penting tergantung di dalam membangun perekonomian yang mapan dan sinergi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Demikian pula pemerintah mampu memberikan proteksi atau perlindungan bagi perilaku ekonomi untuk bisa bersaing di era globalisasi dewasa ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.